Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi audit properti, bangunan, pabrik, dan peralatan. Sebelum memulai diskusi hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ruci Arizanda Rahayu, selaku dosen pengampu audit siklus laporan keuangan, telah memberikan waktu dan tempat untuk diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok 5 dengan saya sendiri Vika Maya Dwijayanti dengan NIM 202010303035, Siti Nur Afifah dengan NIM 202010303025, Oktavia Rita dengan NIM 202010303032, Nafidatul Zahro 202010300049, Dina Rahmatika 202010300068, Nur Laili dengan NIM 202010300081, dan Afi Umi dengan NIM 202010300082. Untuk selanjutnya penyampaian materi akan dipaparkan oleh penyaji. Untuk penyaji boleh memulai menjelaskan materi. Pengertian properti bangunan pabrik dan peralatan. Properti bangunan pabrik dan peralatan adalah aktiva yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak untuk diperjualbelikan. Catatan akuntansi utama untuk membukukan akun peralatan manufaktur, properti lainnya, bangunan pabrik, dan peralatan biasanya adalah berkas induk aktiva tetap. Peralatan manufaktur normalnya diaudit dengan cara yang berbeda dari akun aktiva lancar karena 3 alasan, yaitu 1. Biasanya hanya terdapat sedikit perolehan peralatan pabrik pada tahun berjalan. 2. Jumlah dari perolehan tertentu seringkali material. 3. Peralatan siklus pembayaran dan akuisisi yang dipelajari dalam bab terakhir. Klasifikasi akun properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tanah dan peningkatan tanah. Yang kedua, bangunan dan peningkatan bangunan. Yang ketiga, peralatan manufaktur. Yang keempat, perabot dan perlengkapan kantor. Yang kelima, kendaraan bermotor dan truk. Yang keenam, leasehold improvement. Yang ketujuh, konstruksi dalam proses untuk properti bangunan pabrik dan peralatan. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk akun siklus perolehan dan pembayaran lain. Yang pertama, prosedur analitik. Yang kedua, verifikasi perolehan tahun berjalan. Yang ketiga, verifikasi pelepasan tahun berjalan. Yang keempat, verifikasi saldo akhir akun aktiva. Yang kelima, verifikasi beban penyusutan dan aktiva. Tujuan audit terkait saldo. Yang pertama, perolehan tahun berjalan pada skedul perolehan cocok dengan jumlah pada berkas induk yang terkait dan jumlah total cocok dengan buku besar. Yang kedua, perolehan tahun berjalan yang tercatat adalah ada atau keberadaan atau ketersediaan. Yang ketiga, perolehan yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Dan yang keempat, perolehan tahun berjalan yang tercatat dihitung dengan akurat atau keakuratan. Yang kelima, perolehan tahun berjalan yang tercatat diklasifikasikan dengan tepat atau klasifikasi. Yang keenam, perolehan tahun berjalan dicatat dalam periode yang benar atau pisah batas. Dan yang terakhir, klien memiliki hak kepemilikan atas perolehan tahun berjalan atau kepemilikan.
Melakukan verifikasi pelepasan tahun berjalan. Prosedur berikut seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Yang pertama, menelaah apakah ada aktiva yang baru menggantikan aktiva yang ada. Yang kedua, menganalisa keuntungan dan kerugian akibat pelepasan aktiva dan pendapat rupa-rupa dari adanya penerimaan akibat pelepasan aktiva. Yang ketiga, menelaah modifikasi pabrik dan perubahan lini produk, pajak-pajak properti, atau penutupan asuransi atas adanya penghapusan berat. Dan pelepasan aktiva penyusutan. Yang pertama, akumulasi penyusutan buku besar. Tujuan ini dapat dicapai audit atas dibayar di muka adalah contoh-contoh aktiva tersebut. Saksi 3, pajak dibayar di muka, 4, paten, 5, asuransi dibayar di muka, 6, merek dagang, 7, biaya yang ditangguhkan, dan 8, hak cipta. Hal-hal berikut merupakan prosedur analitik yang biasa dilakukan terhadap asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Yang pertama, membarlingkan total asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi dengan total tahun sebelumnya untuk pengujian kewajaran. Yang kedua, menghitung rasio asuransi yang dibayar di muka terhadap beban asuransi yang membandingkannya asuransi tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan perlindungan dari setiap polis asuransi pada schedule yang diperoleh dari klien asuransi schedule tahun sebelumnya untuk pengujian terhadap penghapusan polis-polis tertentu atau perubahan perlindungan asuransi. Yang keempat, membandingkan saldo asuransi yang dibayar di muka yang dihitung untuk tahun berjalan berdasarkan masing-masing polis dengan hasil perhitungan tahun sebelumnya untuk pengujian kesalahan perhitungan. Yang kelima, menelaah perlindungan asuransi yang dimuat pada schedule asuransi dibayar di muka dengan pegawai klien yang atau broker asuransi akan kelayakan dan perlindungan. Polis asuransi pada schedule asuransi dibayar di muka adalah ada dan polis yang ada telah dibukukan. Mengacu ke dokumentasi pendukung, memperoleh konfirmasi mengenai informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. Audit atas kewajiban yang masih harus dibayar. Yang pertama, pajak penghasilan yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, biaya penelitian yang masih harus dibayar, honor profesional yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar, yang terakhir biaya garansi yang masih harus dibayar. Satu, properti yang ada layak dikuasai aktual pajak yang dimasukkan ke skedul kewajiban yang masih harus dibayar. Kegagalan untuk memasukkan properti yang dikenai aktual pajak akan mengakibatkan kewajiban menjadi kurang saji. Yang kedua, pajak properti yang masih harus dibayar dibukukan dengan tepat. Perhatian utama dalam keakuratan adalah perlakuan yang konsisten terhadap akrual dari tahun ke tahun. Audit atas akun pendapatan dan beban. Dengan mempertimbangkan tujuan laporan rugi laba, berikut ini 2 konsep esensial di dalam audit akun pendapatan dan beban. Pertama, penandingan pendapatan dan beban periodik merupakan hal yang penting untuk penentuan hasil operasi yang tepat. Penerapan prinsip akuntansi yang konsisten untuk periode yang berbeda adalah hal yang penting agar dapat diperbandingkan.
Pengakuan pengukuran awal properti pabrik dan peralatan dan aset tak berwujud. Pengakuan biaya peroleh awal aset tetap. 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Pengukuran awal. 1. Harga perolehan. 2. Biaya-biaya. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atas akuisisi aset tetap. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya perakitan dan instalasi, biaya handing dan penyerahan awal, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil bersih. Mengukur penyusutan properti pabrik dan peralatan dan aset tak berwujud. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa hidup. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dikurangi nilai sisanya menggunakan metode pengukuran garis lurus. Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan dari fungsi penggunaan. Metode ini selalu digunakan dalam praktek karena kemudahannya. Prosedur garis lurus secara konseptual seringkali juga merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Contoh soal, mesin dengan harga perolehan 600.000, taksiran nilai sisa atau residu sebesar 40.000 dan umurnya ditaksir selama 4 tahun. Depresiasi tiap tahun dihitung sebagai berikut. Depresiasi harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi taksiran umur kegunaan. 600.000 dikurangi 40.000 dibagi 4 hasilnya 140.000. Keterangan HP harga perolehan atau cost, NS nilai sisa atau residu, N sama dengan taksiran umur kegunaan. Jika disusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan depresiasi dan akumulasi depresiasi dari mesin di muka adalah sebagai berikut. Tabel depresiasi metode garis lurus. Akhir tahun pertama 100 biaya depresiasi 100, nilai buku aktiva 600.000. Akhir tahun ke-1 biaya depresiasi 140.000, akumulasi depresiasi 140.000, total akumulasi depresiasi 140.000, nilai buku aktiva 460.000. Akhir tahun kedua biaya depresiasi 140.000, akumulasi depresiasi 140.000, total akumulasi depresiasi 280.000, nilai buku aktiva 320.000. Akhir tahun ketiga biaya depresiasi 140.000, akumulasi depresiasi 140.000, total akumulasi depresiasi 420.000, nilai buku aktiva 180.000. Akhir tahun keempat biaya depresiasi 140.000, akumulasi depresiasi 140.000, total akumulasi depresiasi 560.000, nilai buku aktiva 40.000. Total biaya depresiasi adalah 560.000 dan total akumulasi depresiasi 560.000. Properti pabrik dan peralatan dan aset tak berwujud. 1. Masalah untuk akuntansi atas aset tetap.
Kedua, masalah akuntansi aktiva tidak berwujud tidak banyak berbeda dengan masalah akuntansi aktiva tetap. Materi sudah selesai dijelaskan, maka saya bacakan kesimpulan pada materi ini, yaitu transaksi di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Auditor harus memahami akun kunci, kelompok transaksi, fungsi bisnis, dokumen dan catatan yang terkait dengan transaksi siklus perolehan dan pembayaran supaya mengaudit secara memadai banyak akun yang terkait dengan siklus ini. Mengukur penyusutan properti, pabrik, dan peralatan, dan aset tidak terwujud menggunakan metode perhitungan garis lurus. Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan dari fungsi penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya. Prosedur garis lurus secara konseptual seringkali juga merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.